Al-awwal hadduhu wa ta'rifuh. Yang pertama, ini istilahnya dengan mabadi'ul asyrah. Ada 10 hal yang seharusnya diketahui bagi setiap orang yang mau mempelajari suatu fan. Sehendaknya dia baca dulu untuk mabadi'ul asyrah sebelum dia mulai mempelajari suatu fan. Sebenarnya harus gitu. Karena fan yang akan kita pelajari adalah ilmu sharaf atau tasrif, maka kita mengetahui dulu sekilas sharaf itu bagaimana. Al-awwal ahadduhu wa ta'rifu, yang pertama adalah ta'rif atau definisi dari ilmu sharaf. Definisi dari ilmu sharaf. Nanti ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah. Kalau nahu sharaf, kalau sharaf itu secara atau tasrif secara bahasa at-taghyir wal intiqal wa taqlib wa tahwil min wajhin ila wajhin. Jadi secara bahasa kalau sharaf itu adalah taghyir perubahan, wal intiqal kemudian dipindah, wa taqlib ditukar, wa tahwil. Tahwil itu apa? Tahwil ada perubahan, peralihan itu ya. Itulah intinya kalau di anunya bahasanya. Kemudian kalau istilah menurut Syekh Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Jawi berarti An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Menurut Syekh Nawawi mabalah kita menurut pandangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani terkait dengan ilmu sharaf, ilmun huwa ilmun yubhatsu fihi an abniyatil kalim wa ahwaliha sihhatan wa i'tilalan wa i'tilalan. Ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk kalimat dan keadaan kalimat, apakah kalimat itu sahih atau sudah mengalami iklal. Ya, jadi ini ilmu sharaf itu akan dalam definisi yang dikemukakan Syekh Nawawi Al-Jawi, ilmu sharaf itu akan membahas tentang bentuk-bentuk sebuah kalimat. Makanya beda ya antara ilmu nahu dengan ilmu sorof. Kalau sorof itu ranahnya ilmu sorof itu di i'rab. Apakah dibaca alhamdu, apakah alhamda, apakah alhamdi, apa muslimani, muslimaini, apa muslimatun, muslimatin, apa sorihatan, sorihatin, sorihatun misalnya. Nah, kalau nahu itu ranahnya di harkat, di i'rab. Di Eropa itulah sudah yang empat itu. Tapi kalau sorof itu ranahnya dibentuk kalimat itu sendiri. Dibentuk kalimat itu sendiri. Bentuk kalimat sendiri itu nanti dikatakan apa? Ranahnya sorof gitu. Dibentuknya badan dari kalimat tersebut. Masalah hiasannya, apakah nanti dibaca fathah, kasroh, itu nahu. Kemudian diperindah lagi dengan apa namanya dengan ilmu balaghah nanti itu dalam segi maknanya, ranahnya balaghah nanti keindahan makna nanti selain keindahan lafadznya nanti harus digini-gini kan, maka lebih ke makna kalau balaghah nanti lebih ke makna ya. Jadi secara bahasa
Sorof itu tasrif adalah ilmu yang membahas bentuk-bentuk kalimat dan keadaan kalimat. Keadaannya apakah nanti sahih atau sudah mengalami ilal. Sehatan itu sahih. Artinya dia tidak mengalami ilal, tidak mengalami intiqal, tidak mengalami taghyir, tidak mengalami taklib atau tahwil. Itu. Kemudian yang nomor dua, maudu'uhu. Maudu'nya apa? Maudu' itu objeknya. Sorof itu objeknya al-kalimah al-arabiyah. Objeknya apa namanya? Objek dari sorof itu al-kalimatul arabiyah, bukan bahasa Indonesia, bukan Latin, Latin Indonesia bukan. Objek nahwu, objek sorof itu al-kalimatul arabiyah, kalimat-kalimat bahasa Arab. Jadi itu objeknya. Jadi masuknya sorof, fokusnya sorof di bahasa Arab. Kalau bahasa yang lain ya enggak kemasukan sorof. Karena memang objek dari sorof yang akan kita pelajari nanti ke belakang ketika memang waktunya sorof adalah ketika waktunya sorof adalah al-kalimatul arabiyah. Bentuk-bentuk dari kalimat-kalimat bahasa Arab. Badan dari kalimat-kalimat tersebut itu akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, asalis samratuhu wa faidatuhu. Apa fungsi belajar, kegunaan belajar sorof? Kegunaan belajar sorof fungsinya apa? Ma'rifatu abniyatin wa usulil kalimati al-arabiyyah. Lisaunil lisani adal wuqu'i fil khata'i ma'a mura'ati nidhamil kitabah. Apa tujuannya? Untuk mengetahui bentuk-bentuk dan asal-asal kalimat bahasa Arab. Biar kita tidak keliru. Biar kita tidak keliru dalam memahami asal-asal tersebut. Jadi tujuan kegunaan dalam ilmu sorof adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk atau asal-asal dari kalimat bahasa Arab. Apakah nanti bentuknya berupa bina lafif, bina makrun, apakah nanti itu merupakan fi'il lazim, apa fi'il muta'addi, apakah fi'il sulasi mazid atau mujarrad, itu tujuannya untuk mengetahui bentuk-bentuk lafaznya itu nanti apa namanya bentuk-bentuk lafaz atau asal-asal dari kalimat. Kalimat itu apakah nanti sahih atau ihlal? Kalimat itu sudah kalimat itu mujarrad apa mazid? Kalimat itu mutaaddi apa lazim? Kalimat itu apakah fi'il sulasi mazid rubai atau sudasi atau gimana? Nah, itu tujuannya. Kenapa? Karena kalau tidak tahu terhadap ilmu sorof, maka nanti banyak teks-teks keagamaan ataupun di Al-Quran, hadis atau di kitab itu bisa jadi kita salah dalam memaknainya. Bahkan bisa sering salah dalam memaknainya. Apalagi ketika sudah lafadznya tersebut itu merupakan lafadz fi'il yang mazid. Khususnya fi'il sulasi mazid rubai. Ataupun yang lainnya sudah yang mazid-mazid. Kalau tidak tahu terhadap ilmu sorof,
maka nanti lafat itu akan dimaknai secara makna asal tanpa dia tanpa dia kemudian dengan mengabaikan faidah-faidah yang ada. Harusnya dimaknai gini, ternyata kok tetap dimaknai asalnya, sehingga hasilnya itu tidak sesuai dengan teksnya itu. Akhirnya kesimpulannya nanti melenceng. Karena nanti dalam ilmu sorof itu per lafat ditambah tasdid, ditambah alif, bentuk-bentuk lafat yang ketika ditambah tasdid, ditambah alif, itu bukan semata-mata hanya pengen ditambah saja, tapi ada faidah, ada sekian banyak faidah nanti. Kenapa kok tujuannya ditambah tasdid? Ada saking banyak faidah sehingga dari setiap faidah-faidah tersebut itu mempunyai makna masing-masing. Kalau tidak belajar ilmu sorof, maka akan mengabaikan faidah-faidah yang ada sehingga hanya dimaknai dengan makna aslinya, sehingga pemahaman tersebut adalah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan apa namanya yang dimaksud di teks tersebut. Nah, itu tujuan dari belajar ilmu sorof. Nisbat, nisbat ini hubungan jelas ada hubungan, ada kaitan dengan kitab-kitab yang lain, apalagi yang sama-sama dengan ilmu alat seperti halnya ilmu nahu, kemudian juga dengan ilmu balaghah ini sama-sama saling berkaitan lafat, dalam segi lafat. Jadi kalau ranahnya tentang sorof, kemudian nahu dan balaghah itu kan ranahnya di lafat-lafat itu bentuk lafat, kemudian fokusnya di i'rab, di makna. Tapi kalau masalah pemahamannya itu kan di ranahnya nanti yang lain. Fadluhu, keutamaannya, keutamaannya ini termasuk hal yang sangat penting dalam ilmu bahasa, khususnya bahasa Arab ya. Sangat penting karena agar kita itu bisa menyingkat terhadap hakikat-hakikat perlafat tersebut itu. Sehingga dengan mengetahui nanti hakikat-hakikat bentuk-bentuk lafaz tersebut dan mengetahui faidah-faidah yang dimiliki oleh lafaz tersebut, sehingga nanti ala asas sahihah, sehingga itu bisa mengantarkan kita memahami syariat dengan benar. Memahami teks-teks syariat itu dengan benar. Karena pemahamannya disesuaikan dengan faidah-faidah lafaz tersebut. Wadiknya siapa? Peletaknya siapa? Peletak dari eh, penemu ya, penemunya siapa? Pencetus dari kitab tasrif itu siapa? Wadiknya adalah Abu Muslim, Mu'ad bin Muslim Al-Harra, Syekh Lughah fi zamanihi Asy-Syi'i Al-Kufi An-Nahwi, Ahawda anhu Al-Kusai. Ini beliau Abu Muslim Mu'ad bin Muslim Al-Harra. Beliau memang seorang ulama yang pakar bahasa di masanya. Jadi Asy-Syi'i, beliau itu tergolong orang yang Syiah ya, Asy-Syi'i, Asy-Syi'i, orang Syiah. Al-Kufi yang berada di Kufah sana. Al-Kufi An-Nahwi juga seorang pakar karena memang pakar bahasa otomatis ya pakar nahwu, pakar balaghah. Ini wadiknya. Wadi penyusun dari kitab tasrif yaitu Abu Muslim Mu'ad bin Muslim Al-Harra Syaillah bil zaman ini. Kemudian ini sudah ada catatan kakinya ya di bawah berkaitan siapa beliau. Ini ada di sini. Ismuhu nanti secara penamaan nanti itu dikatakan dengan ilmu syaraf, ada juga yang mengatakan ilmu tasrif. Ada yang mengatakan ilmu syaraf, ada juga mengatakan ilmu tasrif. Ini secara bersamaan boleh kita syaraf, boleh kita tasrif. Sama dengan di nahu, ada istilah musanna, ada isim tasniyah itu hal sama, cuma punya dua nama. Maksudnya sama. Ada isim tasniyah, kemudian ada musanna. Kalau di i'rab ada i'rab jar atau i'rab khafat, itu sama satu.
Begitupun dengan di sini dalam ilmu tasrif, itu nanti ada ilmu saraf atau ilmu tasrif, ilmu sarfi atau ilmu tasrif. Istimdad dari dasar dari ilmu saraf itu dari mana pengambilannya? Dasar dalilnya itu dari mana? Minal kitab dari Al-Quran, kemudian sunnah dari hadis min fasihi kalamil Arab, kemudian perkataan orang Arab yang fasih itu juga menjadi istimdad, dasar pengambilan daripada kitab Ansirat Tasrifiyah. Kenapa kok ada fasihul Arab? Karena kita tahu bahwasanya di dalam Amsilat Tasrifiyah khususnya fi'il sulasi mujarrad, masdarnya itu rata-rata merupakan kalam yang sama'i. Sama'i itu tidak sesuai dengan kias. Memang sesuai dengan apa yang diungkapkan orang Arab. Sehingga di lafad-lafad itu banyak perubahan-perubahan, adanya tagyir, taklif, itu gara-gara hanya dianggap berat oleh orang Arab. Seperti halnya dalam masalah kemarin kita sudah belajar di nahunya itu adalah isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif yang ilat satu yang berupa alif ta'nis mamdudah itu kan wazannya ada dua. Wazannya ada fa'la'u, ada fu'ala'u. Yang fa'la'u itu sering yang muncul di kitab-kitab itu adalah asya, khamsatu asya. Sebenarnya kalau mengikuti fa'la'u bukan asya, harusnya adalah syai'a'u. Harusnya syai'a'u. Kok bisa jadi asya? Karena kumpul dua hamzah kumpul dua hamzah dan itu dianggap berat oleh orang Arab. Pindah saja ke depan. Ranahnya itu sorof. Jadi dalam ilmu sorof itu fasihil Arab, ungkapan Arab itu sangat dipertimbangkan. Karena memang menjadi dasar pengambilan dalil dari kitab Amsyaratus Sharif. Selain dari kitab As-Sunnah, kemudian juga dari perkataan orang Arab. Sehingga nanti tidak jarang kalau kita belajar ilal, perubahan-perubahan yang terjadi itu perubahan baik taklif atau takjir itu kebanyakan alasannya lisakal, lil khiffah karena dianggap berat, lebih memilih ini karena dianggap ringan karena barometernya adalah orang Arab, fasihil kalam al Arab. Oke. Hukmu syari' fi jelas belajar ilmu sorof ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi bukanlah fardu ain, fardu kifayah yang penting sudah ada yang belajar, yang penting sudah ada yang menekuni, ya sudah kita gugur. Dan ini sudah dipelajari di pesantren-pesantren. Tapi belajar sorof itu menjadi fardu ain, wajib baginya. Kalau tidak belajar bisa dosa nanti. Bagi siapa? Bagi para ala kulli man tasduru lil futya fil ahkam. Bagi orang yang mempunyai apa namanya kapasitas dalam menghasilkan sebuah fatwa. Kalau di sini kan adalah mana? MUI. Jadi para yang menekuni di tim fatwa, para tim fatwa itu wajib fardu ain hukumnya untuk belajar ilmu sorof. Karena tanpa ilmu sorof nanti itu tidak akan menghasilkan pemahaman yang benar khususnya dalam nas-nas syariah. Karena dalam ilmu sorof itu banyak sekali faidah-faidah yang perlu diperhatikan. Satu faidah dengan yang lain itu akan menghasilkan makna yang berbeda, maksud yang berbeda. Sehingga bagi orang-orang yang apa namanya terjun di dunia fatwa, yang memberikan fatwa untuk umat, maka itu wajib hukumnya. Bagi kita yang hanya taklid, yang ikut, maka fardu kifayah, ada yang belajar sudah gugur. Nah,
Apa nanti yang akan kita bahas? Ya banyak. Ini sudah masalah tasniyah, jama, tentang masalah yang permasalahan-permasalahan apa yang akan kita bahas nanti? Ini sudah tentang masalah di iklal apa enggak, mendapat tambahan apa enggak, ini mujarrad apa mazid itu nanti pembahasannya. Nah, itulah. Nah, itu sekilas tentang pengantar dari ilmu sorof. Jadi istilahnya adalah mabadi'ul asyrah. Sekarang kita masuk ke pembahasan ilmu sorof. Kita masuk ke pembahasan ilmu sorof. Di sini menggunakan kitab Nazam Maqsud. Nazam Maqsud itu dikarang oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahim. Jadi karena pengen ya karena pengarangnya beliau, kalau belajar-belajar sendiri, ya silahkan kirim tawassul dulu kepada pengarangnya. Hendaknya setiap belajar ya kirim tawassul dulu sebenarnya. Biar lebih dimudahkan dalam memahami. Soalnya kan kitabnya beliau, kita hanya ya minta izin kepada beliau. Pengarangnya adalah Syekh Ahmad bin Abdurrahim ini. Yaqulu ba'da hamdi dzil jalali musalliyan 'ala nabi wal ali abdun asiru rahmatil karimi ay Ahmad bin Abidir Rahimi. Pengarang dari kitab Nata Maksud adalah Syekh Ahmad bin Abdurrahim. Adalah Syekh Ahmad bin Abdurrahim. Dalam uh, abwab fi'il sulasi. Oke. Ini adalah kita masuk ke fi'il sulasi. Kita masuk kepada fi'il sulasi. Fi'il sulasi mujarrad. Fi'lun sulasiyun idha yujarradu abwabuhu sittun kama satus rodu. Fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Maka apa mujarrad itu apa? Sulasi mujarrad itu apa? Sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal tanpa ada huruf tambahan. Jadi fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal tanpa huruf tambahan. Fi'il sulasi mujarrad nanti itu memiliki 6 bab. Fi'il sulasi mujarrad memiliki 6 bab. Fal'ainu in tuftah bimadin faqsiri au dumma faftah laha fil ghabiri. Jika ain fi'il madinya dibaca fathah, jika ain fi'il madinya dibaca fathah, maka ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca 3. Dibaca apa saja? Dibaca kasrah, dhamma, dan fathah. Oke, ya sekarang tulis. Ini adalah fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad ini nanti ada 6 bab. Fi'il sulasi mujarrad ada 6 bab. Nah, kalau ain fi'il madinya dibaca dhammah, dibaca fathah, ain fi'il madinya dibaca fathah. Contoh semisal ketika ain fi'il madinya dibaca fathah fa'ala,
Maka ain fi'il mudhoreknya itu bisa dibaca tiga. Ain fi'il mudhoreknya maka dibaca tiga. Pertama fa'ala, monggo dijawab teman-teman. Pertama, ayo. Kalau fi'il ain fi'il madinya dibaca fathah, maka ain fi'il mudhoreknya itu dibaca tiga. Dibaca fathah, dibaca dhammah, dibaca kasrah. Berarti coba fa'ala Fa'ala yaf'ulu. ada fa'ala yaf'ulu, kemudian Fa'ala yaf'alu. maka fa'ala yaf'alu. Ini sudah tiga anu ya. Sudah tiga bab. Fa'ala yaf'alu, kemudian Fa'ala yaf'ilu. maka fa'ala yaf'ilu. Jadi teman-teman kalau semisal nanti bingung ya langsung tanyakan saja tanpa harus nunggu bukannya pertanyaan. Oke. Makanya kalau ain fi'il madinya dibaca fathah, maka ain fi'il mudhari'nya itu dibaca tiga. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Gitu. Nah, oke, selesai. Kemudian wa in tudamma fatmunha fihi au tankasir faftah wa kasron i. Jika ain fi'il madinya dibaca dhamma, maka ain fi'il mudhari'nya hanya dibaca satu. Dibaca apa? Kalau ain fi'il mudhari'nya dibaca dhamma, maka ain fi'il kalau ain fi'il madinya dibaca dhamma, maka ain fi'il mudhari'nya hanya dibaca satu, yaitu dibaca fa'ula, Yaf'ulu. Yaf'ulu. fa'ula yaf'ulu, cuma satu. Fa'ula yaf'ulu. Sedangkan apabila ain fi'il madinya dibaca kasro, maka ain fi'il mudhari'nya dibaca dua. Fa'ila, ketika fa'ila, ain fi'il madinya dibaca kasroh, maka ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca dua. Pertama, fa'ila, Yaf'alu. fa'ila yaf'alu. Kedua, Fa'ila fa'ila yaf, yaf'ilu. Yaf'ilu. fa'ila yaf'ilu. Berapa bab semuanya ini? 6. 6. Fa'ala yaf'ulu, satu. Fa'ala yaf'alu, dua. Fa'ala yaf'ilu, tiga. Fa'ula yaf'ulu, empat. Fa'ila yaf'alu, lima. Fa'ila yaf'alu, lima. Fa'ila yaf'ilu, enam. Jadi fi'il sulasi mujarrad itu ada 6 bab. Bab fa'ala yaf'ulu, bab fa'ala yaf'alu, bab fa'ala yaf'ilu, bab fa'ula yaf'ulu, bab fa'ila yaf'alu, bab fa'ila yaf'ilu. Hmm.
Pasti ya, bab awal fa'ala yaf'ulu. Bab sani fa'ala yaf'ilu. Bab salis fa'ala yaf'alu. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Bab 5 fa'ula yaf'ulu. Kemudian bab 6 fa'ila yaf'ilu. Sudah ada 6. Ini di bawahnya sudah bab lain. Bab ruba'i mujarrad sudah. Ini sudah bab lain yaitu bab ruba'i mujarrad. Oke. Sekarang semisal jalisa. Kalau jalisa mengikuti wazan apa? Fa'ilah. Berarti jalisa fa'il apa? Fa'ilah yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Coba kira-kira antum sekarang sebutin mauzunnya, kemudian nanti tinggal kita nyebutin wazannya apa. Atau kita coba cari di Al-Quran. Ah, cari di Turos. Kalau ini kan mashu ini kan fi'il madinya apa? Masaha. Mengikuti wazan, Fa'ala yaf'alu. berarti masaha yang sama. Yamsahu. Ghaslul wajhi, fi'il madinya apa ini? Ma'a ghaslil wajhi. Fi'il madinya apa? Wassalam. Ghasala. Mengikuti wazan? Fa'ala. Iya, fa'al apa? Fa'ala Fa'ala ya yaf'ilu. Fa'al wasala yaw silu. silu. Yaghsilu. Fa'ala yaw silu, fa'ala yaw sulu. Yaghsilu. Yo. Kalau sudah semisal nanti, semisal menemukan kebingungan di situ, apakah semisal ada lafaz nanti, anggap ini sudah bingung ya, antara ghasala yausilu apa ghasala yausulu, kayak mirip ini ya. Maka solusinya itu langsung ke kamus. Maka solusinya itu kalau misal nanti tidak ada lafaz apa ghasala yausilu apa ghasala yausulu kayak kayak sama ya gitu. Maka langsung itu perginya ke kamus. Kalau bingung. Kalau mana gini nih? Salah. Ghasala yang silu ya, betul. Bukan ghasala yang usulu. Ghasala yaghsilu ghaslan. Oke. Wa yajibu fi'il mudhari kan? Fi'il madinya apa? Wajaba. Wajaba mengikuti wazan? Fa'ala Fa'ala yaf'ilu. yaf'ilu. Hah? Oke, saya tulis Fa'ala dulu ya. yaf'ilu. Wajaba. Astagfirullah. Gak kuat kayaknya baterai ini ya.
Di sini nggak ada jar kerja ini. Hmm.